Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Aqidah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita lihat poin yang baru. Poin yang ketiga dari contoh-contoh bid'ah yang ada pada masa sekarang ini. Kata beliau, al-bid'ah fi majalil ibadati wat taqarrubi ila Allah. Yaitu bid'ah-bid'ah dalam bidang ibadah-ibadah dan dalam taqarrub kepada Allah. Ada bid'ah-bid'ah yang dicontohkan oleh beliau di sini pada masa sekarang ini. Beliau mengatakan al-bid'ah allati uhdisat fi majalil ibadat fi hadzal zamani katsiratun. Bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dalam bidang ibadah fi hadzal zaman, pada zaman sekarang ini, katsiratun, sangat banyak. Jadi bid'ah-bid'ah yang dalam ibadah pada zaman kita sekarang ini sangat banyak. Kemudian kata beliau, wal aslu fil ibadati at-tauqif. Hukum asal pada ibadah adalah at-tauqif, yaitu tergantung dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW. Hukum asal ibadah adalah at-tauqif, ya. Al aslu fil ibadat at-tauqif. Ya, hukum asal pada ibadah adalah tauqif, yakni tergantung kepada dalil. Ada dalil yang menyuruh kita kerjakan, ada dalil yang memerintahkan kita kerjakan. Kalau tidak ada dalil, tidak kita kerjakan. Itu dalam bidang ibadah, ya. Tergantung kepada dalil. Ada dalil memerintahkan, kita kerjakan, ya. Seperti solat, ada dalil memerintahkan ratusan ya dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan, ya. Puasa misalnya, banyak dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan, ya. Nah, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, maka tidak kita kerjakan. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, maka tidak kita kerjakan. Kata Syekh, fala yushra'u syai'un minha illa bidalil. Tidak disyariatkan sama sekali suatu ibadah kecuali dengan adanya dalil. Tidak disyariatkan ibadah apapun kecuali ada dalil yang memerintahkan, ya. Kalau tidak ada dalil, jangan dikerjakan. Kalau ada dalil yang memerintahkan, dalil yang sahih dan syariah, maka kerjakan. Tidak ada suatu pun ibadah yang disyariatkan kecuali dengan dalil. Ya, ini harus jadi pegangan kita, ya. Wa ma lam yadulla alaihi dalilun fa huwa bid'ah. Ibadah yang tidak ditunjukkan oleh dalil, maka itu adalah bid'ah. Ibadah yang tidak ditunjukkan oleh dalil, maka itu adalah ibadah yang bid'ah, ya. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu amal laisa alaihi amruna, tidak sesuai dengan ajaran kami, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Jadi hukum asal ibadah adalah tergantung kepada dalil. Ada dalil yang mengerjakan, yang memerintahkan kita kerjakan, dan kalau tidak ada dalil tidak kita kerjakan. Ibadah yang dikerjakan tanpa dalil disebut dengan bid'ah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka dia ditolak. Kemudian kata Syekh, wal ibadatul lati tumarasul an wala dalila 'alaiha katsiratun jiddan. Ibadah-ibadah yang pada masa sekarang dikerjakan dan tidak ada dalil yang menunjukkannya sangat banyak. Ibadah-ibadah yang sekarang di masa sekarang ini dikerjakan oleh banyak orang dan tidak ada dalil yang menunjukkannya, ibadah tersebut sangat banyak. Minha, diantaranya al-jahru bin niyati lis salati. Di antara bentuk bid'ah pada masa sekarang ini adalah menjaharkan niat, ya, sebelum melaksanakan salat. Ini adalah bid'ah. Menjaharkan niat sebelum melaksanakan salat. Bi an yaqula nawaitu an usalliya lillahi kaza wa kaza. Dengan mengatakan, saya berniat mengerjakan salat karena Allah sekian dan sekian, demikian dan demikian. Ya, menjaharkan niat dalam salat, ya, menjaharkan niat ketika mau mengerjakan salat itu adalah bid'ah. Yaitu ketika seorang mengatakan mau salat, misalnya dia mengatakan nawaitu an usalliya lillahi kaza wa kaza. Saya ingin mengerjakan salat karena Allah demikian demikian, salat zuhur, ya. Misalnya salat zuhur, niatnya nawaitu an usalliya az-zuhra fardan adaan lillahi ta'ala misalnya, ya. Itu adalah bid'ah. Kata Syekh, wa hazihi bid'ah li'annahu laisa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan niat, tidak pernah Nabi talaffuz bin niyah sebelum melaksanakan salat, ya. Nabi salat itu ribuan kali, ya, ribuan kali dilihat oleh para sahabat. Tidak pernah sekalipun Nabi mengucapkan niat sebelum salat ini, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya, adaan fardan lillahi ta'ala misalnya. Enggak pernah Nabi sama sekali mengucapkan niat-niat seperti itu, ya.
li'annahu laisa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melafazkan niat itu tidak termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna Allah Ta'ala yaqul, dan karena Allah Ta'ala telah berfirman, qul atu'allimuna Allah bidinikum, katakanlah, apakah kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wan niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya di hati. Fahiya amalun qalbiyun la amalun lisaniyun, maka dia merupakan amal hati, amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi tempat niat itu adalah di hati, karena niat itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Jadi di antara bid'ah yang berkembang banyak di masa kita sekarang ini adalah al-jahru bin niyati ya lis salati, yaitu menjaharkan niat sebelum salat. Ya, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, niat itu tempatnya adalah di hati, dan niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ya. Sehingga kata ulama, an-niyatu ma'naha al-qasdu ya wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu bid'ah wa talaffuzu biha bid'atun. Ya, niat itu maknanya menyengaja melakukan suatu ibadah, tempatnya dalam hati, dan melafazkannya merupakan bid'ah. Kemudian contoh yang lain disebutkan oleh Syekh, wa minha az-zikrul jama'i ba'da shalah. Di antara bid'ah juga zikir berjamaah setelah salat. Zikir berjamaah, ru'a anna kulla syakhsin yaqulu zikral waridan munfaridan. Karena yang masyru', yang sesuai dengan syariat, bahwa setiap orang mengucapkan zikir yang ada datang dari Nabi SAW munfaridan, secara bersendiri. Nah, jadi zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang setelah salat, iya, itu termasuk bid'ah. Karena yang sesuai dengan syariat adalah bahwa masing-masing orang mengucapkan zikir sendiri. Ya. Kemudian wa minha talabu qiraatil Fatihati fil munasabat. Di antara bentuk bid'ah juga adalah meminta bacaan Al-Fatihah dalam munasabat, dalam acara-acara. Ada orang meminta orang lain untuk membaca Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah ya, ila hadratin Nabi. Ya, juga setelah doa. Ya, tidak pernah dimintakan oleh seorang sahabat ya kepada sahabat yang lain untuk membacakan Al-Fatihah setelah mengadakan acara-acara tertentu. Ya, mau setelah doa ya, ditutup dengan Al-Fatihah. Ya, setelah macam-macam lah ya, selalu minta untuk membacakan Al-Fatihah. Ini tidak ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah mati. Kita disuruh kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang mati. Ya. Tapi tidak ada menghadiahkan Al-Fatihah. Pernah enggak Nabi menghadiahkan Al-Fatihah untuk pamannya, misalnya Hamzah yang telah meninggal dunia? Ila Hamzah Al-Fatihah misalnya. Ila hadrati Hamzah Al-Fatihah. Ya, untuk Hamzah saya bacakan Al-Fatihah. Enggak ada riwayatnya. Wa minha iqamatul ma'atim 'alal amwat. Di antaranya juga adalah mengadakan al-ma'atim, yaitu upacara-upacara kematian 'alal amwat, untuk orang yang telah mati. Jadi buat upacara-upacara kematian untuk orang yang telah meninggal dunia ya. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari. Wasina'atil at'imati, juga membuat makanan. Ketika orang kematian, dibuat makanan oleh ahli warisnya dan dibagi-bagikan ke orang yang ada di sekitarnya. Ya, memasang tenda-tenda untuk tempat duduk orang yang melayat. Tidak ada dari hadis Rasulullah SAW seperti itu. Begitu juga dengan membuat makanan. Ya, mestinya ya tetangganya atau karib kerabatnya yang datang membawakan makanan, bukan keluarga yang tertimpa musibah yang membuat makanan untuk orang lain ya. Dan biasanya begitu. Apalagi kalau yang meninggal orang kaya ya. Orang lain bukan bersedih tapi bersuka cita karena selama beberapa malam ke depan makan malam terjamin kan gitu. Ya kan? Terjamin makanan malamnya. Padahal yang sunnah adalah membuatkan makanan untuk keluarga yang telah meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah SAW membuatkan makanan dan memerintahkan membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far adalah saudara sepupu Nabi SAW. Ya, dan Ja'far adalah saudara sesusu Nabi SAW karena sama-sama disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Ketika Ja'far meninggal dalam perang Tabuk, Nabi SAW datang ke rumah Ja'far setelah beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW ya merapikan rambut anak-anak Ja'far ya yang kurang terurus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa oleh suatu hal yang membuat mereka bersedih ya.
Jadi kita yang membuatkan makanan, bukan kita yang bukan yang kemalangan yang membuatkan makanan ya. Wastijaril muqri'in, juga menyewa al-muqri', yaitu para pembaca Al-Qur'anul Karim. Disewa orang untuk membacakan Al-Qur'anul Karim. Ini bid'ah, enggak pernah ada di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak pernah ada sama sekali ya. Orang meninggal disewa para qari, disuruh baca ya Al-Qur'anul Karim, atau dikubur-kubur ya pakai target ya 30 juz sekian juta misalnya ya. Dibacakan selama beberapa hari. Padahal saya selama hidup enggak pernah mengkhatamkan Al-Quran sama sekali kan. Bahkan enggak pernah dengar Quran juga mungkin. Tapi setelah meninggal dibacakan Al-Quran sampai tuntas. Disewa oleh para qari ya. Yazumuna anna zalika min babil azza. Mereka mengklaim bahwa hal demikian itu termasuk takziah, termasuk bagian dari menghibur orang yang telah kematian. Aw anna zalika yanfa'ul mayyita, atau mereka mengklaim bahwa itu bermanfaat bagi mayit. Wa kullu zalika bid'un la aslalaha. Semuanya termasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya. Wa asar wa aglalun, dan merupakan belenggu ya. Wa asar, dan merupakan belenggu, wa aglal, yaitu belenggu juga, ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada keterangannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpul-kumpul di rumah orang yang mati, membuat tenda, memasang kursi ya, kemudian membuat makanan-makanan, menyewa para qari untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, atau menyewa para qari untuk menuntaskan baca Al-Quran 30 juz ya selama beberapa malam. Itu semua adalah hal yang tidak pernah ada contohnya dari generasi terdahulu. Padahal mereka lah orang yang paling bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Enggak ada orang yang hidup belakangan ini yang semangatnya melebihi semangat sahabat, enggak ada ya. Enggak ada satupun orang yang hidup belakang ini yang bisa menyaingi sahabat Nabi SAW dalam segi semangat. Kalau itu kebaikan, mereka lebih dahulu ya mengerjakannya. Sehingga terkenal sebuah ungkapan, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, mereka para sahabat lebih dahulu mengerjakannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ya. Wa min al-ihtifalu bil munasabati diniyah. Di antaranya juga adalah merayakan hari-hari besar keagamaan. Kamunasabatil Isra' wal Mi'raj, seperti hari peringatan Isra' dan Mi'raj. Wa munasabatil hijratin nabawiyah, juga peringatan hijrah nabawiyah. Wa hadzal ihtifalu bitilkal munasabat la aslalahu fi syar'i. Dan perayaan-perayaan dengan acara-acara tersebut, terkait acara-acara itu tidak ada dasarnya dalam agama. Termasuk yang bid'ah adalah mengadakan perayaan-perayaan ya, perayaan tahun baru Hijriah, perayaan nuzul Quran, perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu tidak ada sama sekali dasarnya dalam agama ya. Wa min zalika ma yuf'alu fi syahri Rajab. Di antaranya juga adalah apa yang dilakukan pada bulan Rajab. Ya, wa ma yuf'alu fihi minal ibadatil khassati bihi. Juga ibadah-ibadah khusus yang dikerjakan pada bulan Rajab. Ini bid'ah ini. Kat tatawu'i, seperti mengerjakan ibadah bis salati wasiyami fihi khassatan. Seperti mengerjakan salat dan puasa khusus pada bulan Rajab. Fa innahu la mizata lahu ala ghairihi minasyuhur. Bulan Rajab ini tidak ada kelebihannya dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi ibadah-ibadah khusus yang dikerjakan pada bulan Rajab, salat khusus, puasa khusus, itu tidak ada dalilnya ya. Karena bulan Rajab tidak ada kelebihannya dibandingkan bulan yang lain. Sama saja. Karena kalau kita mengatakan bulan ini ada istimewanya, harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya dari Al-Qur'anul Karim? Ya, seperti misalnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada dalil yang menunjukkannya, ya. Atau bulan Muharram, ada dalil yang menunjukkannya. Ya, kalau enggak ada, maka tidak boleh kita mengatakan oh ini bulan istimewa sehingga harus mengerjakan ibadah tertentu, salat tertentu atau puasa tertentu. Sementara enggak ada dalilnya. Ya, kata Syekh, la fi siyami was salati, la mizata lahu ala ghairihi minasyuhud. Tidak ada kelebihannya dibanding bulan lain. La fi siyami was salati wa zabhi wa linusuki fihi. Baik terkait puasa atau salat maupun menyembelih pada bulan tersebut. Wala ghairi zalika. Dan juga tidak ada kelebihan ibadah yang lain pada bulan tersebut. Jadi tidak boleh mengkhususkan bulan ini dengan salat tertentu, dengan puasa tertentu. Bukan kita enggak mau, tapi karena enggak ada dalil. Karena tidak ada dalil, ya. Kalau ada dalil memerintahkannya, dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan dikerjakan oleh Nabi atau para sahabat, kita kerjakan. Wa min zalikal azkaru sufiyah bi anwa'iha. Di antaranya juga ada zikir-zikir sufi dengan segala macamnya. Kulluha bid'un wa muhdatsat. Semuanya adalah bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Li'annaha mukhalifatun lil azkaril masyru'ati. Karena dia menyelisihi zikir-zikir yang masyru' fi siyaghiha wa hayatiha wa awqatiha. Baik pada bentuk kalimatnya, pada keadaannya,
dan juga pada waktu-waktunya. Semua zikir-zikir yang diadakan oleh tarekat-tarekat sufiyah semuanya adalah bid'ah, ya. Dan menyelisihi zikir-zikir yang disyariatkan dari Nabi SAW yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya. Mereka buat zikir-zikir tersendiri. Bahkan mereka katakan auratnya atau zikir-zikirnya itu berasal dari Nabi SAW. Bukan dalam mimpi Nabi mengasihkan, dalam keadaan jaga Nabi SAW memberikan ke syekhnya ini, sehingga para pengikutnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya sepanjang waktu, ya. Itu tidak ada, ya. Karena agama ini sudah sempurna di masa Rasulullah SAW. Zikir-zikir semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan banyak buku-buku zikir yang sahih, ya, yang di situ dicantumkan semua zikir-zikir yang berasal dari Nabi SAW. Untuk apa kita buat zikir yang baru yang katanya mengklaim bertemu dengan Rasulullah? Sahabat pasti bertemu dengan Rasulullah, ya. Pak sahabat Nabi SAW yang menerima zikir-zikir itu bertemu pasti dengan Rasulullah, tidak diragukan lagi. Kenapa enggak itu yang kita ambil? Kenapa zikir-zikir yang berasal dari orang-orang yang mengklaim itu berasal dari Nabi SAW? Karena setiap tarekat sufiah itu ada zikirnya tersendiri. Mereka katakan ini zikir ini terima oleh guru saya dari Nabi SAW. Bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Nabi ngasih langsung ini zikirnya ini. Zikir tarekat Tijaniyah, zikir tarekat yang lain, semuanya mereka klaim berasal dari Nabi SAW. Kemudian ada kalimat-kalimatnya yang pada umumnya mengandung al-gulu, ya, sikap ekstrim terhadap Nabi SAW. Begitu juga dengan keadaan-keadaannya, baca ini 1000, ini 10.000, ya. Begitu juga waktu-waktunya yang enggak ada ketentuannya sama sekali. Kita boleh menentukan suatu ibadah, ya, dikerjakan pada waktu tertentu kalau ada waktunya dari Nabi SAW, ya. Wa min zalika takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban biqiyamin wa yaumin nisfi min Sya'ban bisiyamin. Di antara bid'ah juga mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat malam, dan juga siang hari malam nisfu Sya'ban dengan puasa, ya. Fa innahu lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika syai'un khasun bihi, karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW tentang hal itu secara spesifik, ya. Mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat, juga mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan puasa. Nah, enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalikal bina'u 'alal qubur. Di antara bid'ah juga membangun di atas kubur, ya. Membangun di atas kubur, masjid-masjid, ya, ada kubur kemudian di atasnya dibangun kuburan, ya. Wattikhazuhal masajida, dan menjadikannya sebagai masjid. Kuburan dibangun di atasnya masjid-masjid, lalu orang beribadah di situ, ya. Wa ziyaratuha li ajli tabarruki biha, dan menziarahinya untuk bertabaruk. Membangun di atas kubur, ya, masjid-masjid dibangun di atas kuburan, kemudian menziarahinya supaya dapat berkah, dan meyakini bahwa kalau doa di sana itu lebih mustajab. Wa tawassulu bil mauta, juga tawasul kepada orang-orang yang telah mati. Wa ghairu zalika minal aghradi syirkiyah, dan tujuan-tujuan kesyirikan yang lainnya. Wa ziyaratun nisa ilaha, dan, ya, kunjungan atau ziarahnya kaum wanita kepada kubur-kubur tersebut. Ma'anna Rasulullah SAW la'ana zuwaratil kubur, sedangkan Nabi SAW telah melaknat wanita yang sering mengunjungi kuburan. Wal muttakhizina alaihil masajid was suruj, dan Rasulullah juga melaknat orang-orang yang, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid dan meneranginya dengan lampu-lampu, ya. Di antara bid'ah yang banyak tersebar, ya, di masa kita sekarang ini adalah apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Kuburan yang ada masjidnya banyak sekali di mana-mana, ya. Kemudian dibangun masjid yang sangat megah di atasnya. Kemudian masjid tersebut dikunjungi bukan karena ingin sholat di sana, tapi karena ingin tabaruk pada orang yang telah dikubur di sana. Kemudian tawasul dengan orang-orang yang mati yang telah dikubur di masjid tersebut, ya. Begitu juga dengan kaum wanita yang mengunjungi masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Kemudian juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini adalah perbuatan bid'ah, ya, banyak sekali di berbagai tempat, ya, kuburan-kuburan yang di atasnya dibangun masjid, ataupun memang masjidnya lebih dahulu kemudian dikhususkan satu tempat untuk, kalau mati pewakafnya maka dikuburkan di masjid tersebut. Sama saja, ya, baik membangun di atas masjid atau masjid lebih dahulu kemudian dibangun kuburan, dikuburkan seseorang di atasnya. Ya, kalau kita pergi ke berbagai daerah, ya, banyak sekali kuburan-kuburan yang ada di dalam masjid, ya. Nah, maka harus hati-hati, ya. Wal bid'atu, kemudian kata Syekh, wa khitaman naqulu,
Ya, sebagai penutup kita katakan innal bid'ah baridul kufri. Sesungguhnya bid'ah itu adalah pengantar kepada kekufuran, membawa kepada kekufuran. Wa hiya ziyadatu dinin lam yashra'hu Allah wala rasuluhu. Dan bid'ah itu adalah tambahan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bid'ah itu bisa membawa orang kepada kekufuran, dan bid'ah itu merupakan tambahan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena agama sudah sempurna di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, tidak ada tambahan lagi yang diperlukan dalam agama kita ini, karena sebelum Rasulullah SAW wafat agama sudah sempurna. Ibadah apapun telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Sehingga enggak perlu ditambahi, ya, enggak perlu ditambahi, enggak perlu dibuat cara yang baru. Ikuti cara Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti yang sudah ada, jangan buat yang baru. Fa innahu qad kufitum, kalian sudah dicukupi, enggak perlu dibuat kreasi yang baru dalam agama. Masalahnya umat Islam ini kadang-kadang dia berkreasi dalam agama, dalam dunia dia ketinggalan, ya kan? Orang barat tiap makin hari makin maju, ya kan? Kalau umat Islam agamanya dipreteli, ditambah, dikurangi, dibuat cara yang baru, cara yang datang dari Nabi ditinggalkan, ya. Mestinya kita dalam dunia itu maju, agama enggak usah diotak-atik, karena agama sudah sempurna di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bid'ah itu apa? Ziyadatu din, tambahan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan Nabi, nggak pernah dikerjakan sahabat, maka jangan dikerjakan. Nah, itu aja kuncinya. Nggak dikerjakan Nabi, nggak pernah, jangan dikerjakan. Karena nggak mungkin kita lebih tahu tentang ibadah daripada Rasulullah. Sedangkan beliau menerima wahyu. Bagaimana? Rasulullah menerima wahyu dari Allah, ya kan? Terus beliau nggak kerjakan ibadah tersebut, nggak mungkin. Ya, sebenarnya kata Imam Malik, ya, barang siapa yang mengatakan dalam agama ini ada bid'ah yang bagus, itu sama aja dengan mengatakan Rasulullah berkhianat terhadap risalahnya. Ya, man za'ama anna fid din bid'atan hasanatan waqad zama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengklaim bahwa dalam agama ini ada bid'ah yang bagus, itu sama aja dengan mengatakan Rasulullah sudah berkhianat terhadap risalahnya. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang baik yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, lalu kita yang datang belakang lebih tahu tentang ibadah itu dari Rasulullah. Enggak mungkin, ya. Wal bid'atu syarrun minal ma'siyati al-kabirati. Bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Jadi syirik, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar. Wa syaitanu yafrahu biha aktsara mimma yafrahu bil ma'asil kabira. Dan setan lebih senang dengan bid'ah daripada dosa besar. Ya, setan lebih senang dengan bid'ah daripada dosa besar. Li'annal 'asiya yaf'alul ma'siyata wa huwa ya'lam annaha ma'siyatun fayatubu minha. Karena orang yang bermaksiat, kalau dia melakukan maksiat dan sedangkan dia tahu bahwa itu maksiat, lalu dia akan cepat-cepat bertobat. Wal mubtadi'u yaf'alul bid'ata ya'taqidu hadinan yataqarrabu biha ila Allah. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, dia membuat bid'ah itu dengan keyakinan bahwa dia merupakan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fala yatubu minha. Dia akan enggak akan bertobat dari bid'ah tersebut. Jadi lebih bahaya bid'ah daripada dosa besar. Karena kalau orang melakukan dosa besar, dia tahu itu dosa besar. Pasti dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dosa besar, ini pelanggaran berat. Saya ingin segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah jangan yang tobat. Kenapa? Karena itu dianggap kesalehan, itu amal ibadah. Bagaimana dia bertobat dari amal saleh, dari amal ibadah? Ya. Sehingga bid'ah itu lebih disenangi setan daripada maksiat. Maksiat orang tahu, kalau saya bermaksiat, orang minum khamar kah, berzina kah atau apa, dia tahu itu maksiat, dia akan tinggalkan, dia akan tobat. Tapi kalau bid'ah, dia enggak akan tinggalkan karena menurut dia itu adalah ibadah. Kayak mana dia mau tinggalkan? Ya. Dan dia tidak akan bertobat dari bid'ah tersebut. Wal bid'ah taqdi 'ala sunan, dan bid'ah itu akan mematikan sunnah. Sehingga dikatakan oleh ulama apa? Setiap dihidupkan bid'ah, maka matilah sunnah. Ya. Setiap ada bid'ah yang muncul, maka matilah sunnah. Makanya kita ini berusaha untuk meninggalkan bid'ah dan menghidupkan sunnah, ya. Tarkul bid'ah wa ihya'us sunnah. Meninggalkan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Karena kalau bid'ah dihidupkan, sunnah akan terlantar. Ya. Wa tuqarrihu ila ashabiha fi al-sunani wa ahli sunnah. Dan bid'ah itu akan membuat benci, ya, pengikutnya untuk melakukan sunnah dan ahli sunnah. Lihatlah kalau orang-orang ahli bid'ah, ya, ahli sunnah mereka benci kepada ahli sunnah. Jenggot padahal, ya kan,
katakanlah jenggot jenggot kambing lah, ya kan. Jenggot cuma 3 helai dibangga-banggain, katakan bisa baca kitab atau enggak, gitu kan begitu, ya kan. Bisa nahwu atau enggak, ya. Celana cingkrang yang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya kan. Cadar, bilang itu budaya Arab, ya kan. Ngapain cadar di Indonesia, kan? Dan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, bid'ah itu akan membuat pelaku bid'ah benci kepada sunnah, ya, benci kepada sunnah, dan dibuatlah tuduhan-tuduhan yang macam-macam, Wahabi lah atau apalah gitu kan, yang mengerjakan sunnah Rasulullah SAW ini. Ya, itulah risikonya kalau orang melakukan bid'ah, dia akan mematikan sunnah dan membuat dia benci kepada pelaku sunnah, ya. Dan kalau kita diam, maka lama-lama yang bid'ah itu yang dianggap sunnah. Gitu. Kalau orang yang sunnah ini diam saja, maka yang bid'ah itulah yang lama-lama dia anggap sebagai sunnah. Itulah sunnah Rasulullah katanya. Bagaimana sunnah Rasulullah? Tidak ada dalilnya, ya. Nah, jadi bahaya orang mengikuti sunnah bid'ah di antaranya apa? Wa tukarrihu ila ashabiha fi'la sunan. Dia membuat benci atau menimbulkan kebencian dalam pelaku bid'ah itu mengerjakan sunnah, sehingga enggak mau melakukan sunnah lagi. Enggak mau. Lihat banyak orang yang sekarang ini misalnya fauliyah, memelihara janggut. Itu sunnah Rasulullah SAW, tapi banyak sekarang ini enggak mau, ya. Banyak enggak mau. Karena dianggap itu sunnahnya kelompok tertentu, bukan sunnahnya Rasulullah, gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Wal bid'atu tubaidu anillah. Bid'ah itu akan menjauhkan dari Allah, bukan mendekatkan, malah jauhkan. Karena kita tahu ya bahwa syarat diterimanya ibadah itu 2 saja, yaitu al-ikhlasu lillah dan ittiba'u sunnati Rasulillah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ulama mengatakan ada 2 hadis yang paling atau sangat besar kedudukannya dalam agama kita, yaitu apa? Hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, hadis yang pertama itu tentang niat. Selama niatnya tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah SWT. Hadis yang kedua itu tentang caranya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sesuai enggak dengan yang diajarkan Rasulullah? Kalau sesuai, Allah terima. Kalau enggak sesuai, fa huwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kita menentukan, kayaknya kamu malaikat nih, menentukan amal orang diterima atau tidak. Ada dalil cukup, dalil yang sahih, jelas bahwa syarat ibadah itu 2, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak bisa sesuai dengan semau kita. Saya maunya begini, nggak bisa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan atau melakukan tidak sesuai dengan yang kita lakukan, ya kita ditolak amal ibadahnya. Dari mana kita tahu cara tersebut yang diakui oleh Allah SWT? Kita nggak tahu. Ya, cara yang diakui oleh Allah adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan nggak bisa dengan alasan, saya cinta kebaikan. Nggak ada yang lebih cinta kebaikan dari Rasulullah. Nggak ada. Apa ada yang lebih mencintai kebaikan dari Rasulullah? Nggak ada. Kok kamu larang saya melakukan ibadah ini? Padahal ini kebaikan. Kebaikan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya cinta gitu ya. Rasulullah cinta. Seperti orang membaca surat-surat tertentu, dibiasakan baca surat tertentu, dia bilang ini saya cinta saya surat ini, makanya saya baca terus gitu. Rasulullah juga cinta, lebih cinta Rasulullah daripada kita. Tahu kalau Rasulullah enggak melazimkan, kenapa dilazimkan, ya? Wal bid'atu tubaidu anillah. Bid'ah itu akan menjauhkan orang dari Allah, ya. Wa tujibu ghadabahu wa iqabahu, dan memastikan turunnya kemarahan dan hukuman dari Allah. Wa tusabbibu zaiqal qulub, dan menyebabkan rusaknya hati, wa fasadaha, dan sesatnya hati dan rusaknya. Ini bahayanya, jauh dari Allah, timbul kemurkaan dan kemarahan Allah, dan menyebabkan hati rusak, ya. Kemudian kita baca apa sikap terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Tuhramu ziyaratul mubtadi'i wa mujalasatuhu illa ala wajhin nasihati lahu, ya, wal inkari alaihi. Diharamkan menziarahi mubtadi, orang yang melakukan bid'ah, diharamkan berteman dengan mereka kecuali dalam bentuk memberikan nasihat atau mengingkari. Li'anna mukhalatatahu tu'athiru ala mukhalitihi syarran, karena bergaul dengan mereka akan membawa pengaruh buruk kepada yang bergaul. Wa tansyuru adawatahu ila ghairihi, dan akan menyebarkan permusuhannya kepada yang lain. Jadi ya, jangan bergaul dengan mereka. Ya, kalau mau bergaul dengan mereka kecuali dengan maksud mengingkari atau memberikan nasihat.
Ya tentu dengan cara-cara yang disesuaikan dan diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW ya. Karena kalau bergaul dengan mereka akan mempengaruhi kepada orang yang berteman tersebut secara buruk dan akan menebarkan pemusuhannya kepada yang lain. Wa yajibut tahziru minhum wa min syarrihim. Harus diingatkan ya terhadap mereka dan juga keburukan mereka. Idza lam yakun al-akhdhu ala aydihim ya. Kemudian idza lam yakun al-akhdhu ala aydihim, jika tidak sanggup menahan mereka. Kalau kita enggak sanggup ya menghentikan mereka, ya kita jangan berteman dengan mereka. Tapi kalau kita berkuasa misalnya bisa kita hentikan, ya kita hentikan. Tapi kalau enggak sanggup, nah maka kita jauhi. Wa man ahum min muzawalatil bid'ah. Kalau kita tidak sanggup menahan mereka dari melakukan bid'ah. Wa illa fa innahu yajibu ala ulama'il muslimin wa ulati umurihim man al bid'ah. Ya. Jika tidak demikian maka wajib atas ya ulama kaum muslimin dan para penguasa mereka untuk mencegah bid'ah. Wal aqsu ala aidil mubtadi'ah, juga menahan tangan para pelaku bid'ah untuk melakukan bid'ah. Jadi kalau kita enggak sanggup menghentikan mereka, ya kita jauhi, jangan bergaul dengan mereka. Ya, tapi bagi orang yang punya kekuasaan seperti para penguasa atau ulama-ulama yang memiliki kekuasaan, mereka wajib untuk mencegah perbuatan bid'ah. Wajib yang mengingatkan orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya. Itu yang harus dilakukan terhadap mereka. Lianna khatarahum 'alal islami syadid, karena bahaya mereka terhadap Islam sangat berat. Summa innahu yajibu an yu'lam anna dualal kufri tushajji'ul mubtadi'ata 'ala nashri bid'atihim. Kemudian harus diketahui bahwa negara-negara kafir mereka akan mendukung para pelaku bid'ah untuk menyebarkan bid'ah mereka. Orang-orang dari negara-negara kafir itu akan mendukung pelaku-pelaku bid'ah ini untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka. Lihatlah aliran sesat itu. Di mana berkembangnya? Di negara-negara kafir, ya. Di negara-negara kafir, ya, bid'ah Rafidhah, bid'ah misalnya Ahmadiyah, Qadianiyah berkembang di negara-negara kafir karena memang didukung oleh orang-orang kafir, ya. Wa tusaiduhum ala zalika bi syattit turuq, dan dibantu oleh negara-negara kafir itu dengan berbagai macam jalan. Li'anna fi zalikal qada'a 'ala al-Islam wa tashwiha suratihi. Karena dengan cara seperti itu, dengan memberikan dukungan kepada bid'ah, maka itu sama saja dengan menghantam Islam dan memperburuk ya citra atau gambaran Islam ini. Jadi kita harus tahu bahwa negara-negara kafir itu senang dengan orang-orang bid'ah, disambut, ya. Bahkan diberikan tempat, diberikan markas, diberikan posisi di negara-negara kafir sana, ya. Karena dengan demikian mereka lihat, oh inilah ya Islam itu, ya. Padahal itu bukan Islam, itu adalah perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Ya. Nah, dengan demikian orang tidak tertarik lagi dengan Islam. Oh, dilihat gambaran Islam seperti ini, ya. Orang tidak akan tertarik. Itu yang dimau oleh negara-negara kafir. Yang mereka akan mendukung orang-orang bid'ah. Dan lihatlah, ya, tokoh-tokoh bid'ah di mana mereka tinggalnya? Di negara-negara kafir, bukan di negara-negara Islam, ya. Karena bid'ah mereka tidak mungkin tersebar atau kurang tersebar di negara Islam, ya, sehingga mereka cari tempat-tempat yang di situ mereka bisa menyebarkan bid'ah-bid'ahnya. Ya, barangkali yang ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari segala fitnah, dari segala bid'ah, dari segala kesesatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.